Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri mata kuliah material nano. Kemudian sebelum kita udah membahas electrical properties, kemudian kita akan bahas magnetical properties atau magnetic propertiesnya. Magnetic properties, tapi kita nanti fokusnya ke super paramagnetic. Ini magnetic materials. Material yang memproduksi atau merespon eh, sebuah apa ya merespon dari eh, medan magnet pergerakan eh, moving charge apa ya moving charge itu bahasa Indonesianya itu bentar bahasa Indonesia jadi kesusahan ya. Biasa biasa pakai bahasa Inggris moving charge muatan astaga iya muatan bergerak muatan bergerak muatan bergerak eh, memberikan peningkatan medan magnet. Yang pertama jadi ada dia dari current flowing in konduktor, arus yang bergerak pada konduktor, sama orbital movement dan spin dari elektron. Jadi nanti dia ada apa ya dua hal yang menyebabkan nanti terjadi medan magnet. Nanti itu hubungannya kayak apa ya? Nanti dijelaskan nanti dia kayak kayak bumi gitu. Bumi merotasi dari apa matahari dan dia berputar juga pada sumbunya sendiri. Nanti akan dijelaskan ada ini. Kalau medan magnet eh, dari north to south, medan magnet dari north dari utara ke selatan, north to south. Sini ya berarti arah. Sedangkan kalau medan dipol dari south to north. Oke, ini diingat ya, guys. Medan magnet pokoknya dari utara ke selatan. Bentar. Kalau misalnya yang electrical kemarin itu mana ya? Nggak ada guys. Saya udah ditulis kemarin. Apa di sini ya? Kayaknya itu elektrikal, tapi nggak ada. Ya udah ya, nggak apa-apa ya. Tapi intinya seperti itu guys. Ah, Kemudian magnetic dipole is small magnet composed of north and south poles instead of positive and negative charge. Merek-merek tidak terlihat tapi eh, merek-merek tidak terlihat magnetic dipole. Ini dia asal dari magnetisasi current loops in atom. Jadi pada atom sendiri kan kita tahu ada nukleus mengintip pada sebuah orbital dan elektron mengelilingi si nukleus tadi kan. Jadi itu pergerakan elektron itu satu, dia bergerak di sepanjang orbitnya, dan yang kedua dia berputar di sumbunya sendiri. Nah, di orbitnya dia berputar, di sumbunya juga dia berputar juga dia di sini ha. Hmm. Jadi terciptalah magnetic dipole moment ada dua. Pertama orbital moment tadi karena mengitari inti atom dan spin moment karena berputar di sumbunya sendiri sehingga satu elektron dapat disebut sebagai satu magnet kecil. Bayangkan satu elektron disebut satu magnet kecil karena tadi dia ya ada dua magnetic dipole tadi orbital moment sama spin moment. Ini dia. Oke. Okay. Every electron in atom may be thought as a small magnet having permanent orbital and spin magnetic moment.
energy state of electron in an atom. Misalnya di sini kita ngambil aluminium ya, 13. Berarti kan aluminium itu kalau kita, jadi pertama kita cari dulu cara menentukan bilangan kuantum. Jadi kita sebenarnya bisa memprediksikan sebuah material itu apakah nanti sifat magnetiknya seperti apa, itu bisa dilihat dari eh, nanti konfigurasi bilangan elektronnya di bagian bilangan kuantumnya. Jadi magnetik sudah ditentukan dari konfigurasi elektron. Misalnya Fe, nomor atom 26. Itu kan berarti konfigurasi 1 S2, 2 S2, 2P6 berarti 10. 3 S2, 3P6, 18, tambah 3 tambah 3D6, 24, tambah 4 S2 kan. Oke. Berarti kan dua yang terakhir adalah 4 S2 sama 3D6. Berarti ini kan 4 S2, berarti dia satu kolomnya ini, kalau dia kan 5, kemudian masukkan elektronnya. Kalau yang S kan cuma 2 jadi berpasangan. Yang ini sisa 4 yang nggak berpasangan. 4 elektron tidak berpasangan tadi sehingga terdapat net magnetic dipole moment. Ingat ya, net magnetic dipole moment, sehingga membuatnya memiliki sifat magnetik. Makanya kalau besi dia memiliki sifat magnetik yang oke gitu. Jadi magnet kuat itu terjadi karena semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka medan magnet makin kuat, membuat magnet dipol sejajar. Jadi dua ya, kayak mana magnet bisa jadi kuat. Pertama tadi karena dia banyak elektron tidak berpasangan sehingga medan medan magnet kuat, elektron tidak berpasangan. Dan ini magnetic dipole sejajar karena ada dia yang nggak sejajar, dia ngasal di arahnya, berantakan gitu. Nah, kayak ini kan. Nah, karena dia terjatuh gitu ya, harus di ini benar-benar ya megangnya. Dan kepada aluminium kan misalnya di 2 S2 berapa ini? 3P1 kan. Nah, jadi dia hanya ada satu saja yang tidak apa namanya? Tidak berpasangan. Berarti medan medan net magnetic dipole-nya atau medan magnetnya makin nggak kuat lah, rendah. Magnetic dipole moment atau μm or magnetic moment measure of the strength of magnetic field. Magnetic dipole moment atau magnetic moment dia berhubungan atau menghitung dari kekuatan dari medan magnet. Magnetism material arise due to the alignment of material dipole moment. Kekuatan magnetisme dari material meningkat karena apa namanya? Kayak sesuatu yang terorientasi itu juga lebih baik gitu. Ini klasifikasi magnetic material, magnetic susceptibility atau XM dimensionless. Jadi ini hubungannya ketika ada medan magnet dapat timbul karena energi listrik yang diberikan. Jadi misalnya ini ada material, biarpun dia medan magnetnya nggak kuat, tapi kita berikan energi listrik, nanti dia ada medan magnet yang terbentuk gitu istilahnya. Jadi dia kayak gini, dia rumusnya itu magnet susceptibility atau XM itu bisa didapat M per H. Tapi kalau M magnetic internalnya itu adalah XM adalah magnet susceptibility dikalikan medan magnet eksternal. H, medan magnet eksternal. Oke ya tadi ya. M sama dengan XM kali H. Sedangkan medan magnet dapat timbul karena energi listrik yang diberikan. Karena energi listrik. Karena medan magnet timbul karena energi listrik yang diberikan. Disebut H, medan magnet eksternal. Nih, magnetic dipole. Jadi ada mu dari orbital, mu spin, ini kan mu atom. Jadi magnetic dipole itu kan berarti terdiri dari mu atom istilahnya. Terdiri dari mu atom terdiri dari dua orang itu. Nah, mu orbital, mu spin. M adalah jumlah magnetic dipole moment, sedangkan M juga bisa didapat dari sigma dari N atom per V, atau M sama dengan XM kali H.
Ya, rumus sudah dipaparkan di sana ya. Nih. Kemudian kalau X bernilai, biasanya X itu lebih besar daripada 0. Itu yang kita temukan pada magnet sehari-hari. Magnet sehari-hari. Sedangkan X lebih kecil daripada 0 itu superkonduktor biasanya. Kalau X sama dengan 0 itu biasanya pada kondisi vakum. Magnetic susceptibility ya. Kalau superkonduktor dia kan negatif. Ada medan magnetik tapi kayak berlawanan gitu, tambah medan magnet eksternal maka hasilnya akan berlawanan gitu. Makanya superkonduktor gitu. XM, pengukuran XM pada respon magnetik relatif pada vakum. Tergantung sifat material. Contoh, XMFE lebih besar pada XMAL. Karena kan kita tahu si apa ya? Ya masing-masing juga udah pada dihitung ya nilai XM-nya. Tapi kita tahu bahwasanya si Fe ini lebih baik tadi yang magnetic dipole-nya. Oke, itu dulu ya. Klasifikasi dari magnetic material ada 5 sebenarnya, ada diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, ferrimagnetism. Nah, kalau lima-limanya ini mungkin kita akan bahas ya. Kalau diamagnetic adalah semua elektron yang saling berpasangan atau dia golongan 8A, contohnya Na10, 1s2. Ya gimana ya, semua berpasangan dia. Jadi nggak ada yang tidak berpasangan, itu dia magnetik. Kalau paramagnetik membutuhkan net dipole. Oh, kalau empat lainnya paramagnetik, ferromagnetik, antiferromagnetik, ferrimagnetik membutuhkan net dipole. Intinya membutuhkan net dipole, elektron tidak berpasangan. Kapan tergolong dari jenis ini tergantung responnya terhadap medan magnet eksternal. Jadi kalau tadi kita tahu ada yang responnya XM-nya seperti apa ya, atau yang magnetic susceptibility tadi. Jadi klasifikasi berdasarkan nilai XM. Tapi kita untuk yang di kelas akan lebih fokus ke paramagnetik sama ferromagnetik. Seluruh material seluruh material akan berdasarkan dari salah satu tipe di atas, dan sifat dan tingkah laku atau sifatnya berdasarkan respon atomic magnet dipole pada diaplikasikan external applied magnetic field. Oke. Kemudian kita bahas ke paramagnetism. Jadi paramagnetism ini elektron yang tidak berpasangannya sedikit atau golongan logam alkali dan metal transisi. Karakteristiknya by a positive but a small magnetic susceptibility. Kecil tapi dia memiliki positif tapi memiliki XM yang kecil ya. Dan in material which have not interacting permanent magnet dipole moment, dan tidak memiliki apa ya, kayak pada originnya gitu nggak ada ini tidak interacting gitu. The effect origin and applied field align the individual magnetic dipole of the atom or molecule and slightly increase the total magnetic field. Complete alignment is opposite by thermal agitation. This effect is greater than the magnetic effect but is still very small. Contohnya ya tadi ya aluminium ya. Ada kondisi respon terhadap H. Misalnya H sama dengan 0, maka dia tadi si apanya namanya? Apa yang acak itu? Atom-atomnya itu tidak apa ya? Tidak searah gitu. Jadi acak-acak. Nah, ini dia M-nya sama dengan 0 karena saling cancel, dia nggak terbentuk medan magnetnya. Sedangkan kalau diberikan dia apa eksternal, dia jadi benar-benar searah dan sorry, dia belum benar-benar searah dan tidak akan dapat benar-benar searah karena energi thermal dari lingkungan yang mengacaukan alignmentnya. Jadi sebenarnya kalau pemberian H itu pada dasarnya akan membuat atom-atomnya searah. Tapi karena ada tadi
energi termal dan agitasi dari lingkungan itu membuatnya belum benar-benar searah. Tapi karena dia udah mulai searah, M-nya tidak sama dengan nol lagi karena mulai terorientasi. Atau dia M dipol kecil dia jadinya. Sedangkan itu ya kita lanjutnya ke paramagnetik tadi. Itu dia sama dengan 0, ya mu AV 0, M-nya 0. Kalau diberikan arah, ada yang mulai searah dia ya, tapi dia M-nya tidak sama dengan 0. Jadi dia XM kali H, tapi kecil ya nanti. Dapat dipol berantakan arahnya karena energi termal dari lingkungan. Karena thermal agitasi tidak ada, yang A ya pada gambar A, tidak ada net magnetization dan M sama dengan 0. Pada B, pada hadirnya medan individual magnet moment menyebabkan hadirnya H menyebabkan alignmentnya ada pada sepanjang garis ke kanan itu karena hanya arah sana, dan magnetiknya sesuai dan jadi memiliki nilai magnetik ya. XM is temperature dependent and generally obeys Curie law, tergantung temperatur nilai M-nya. M decrease with increasing of temperature. M akan menurun dengan seiringnya naiknya temperatur. More molecular coalitions at high temperature destroy. Karena pada rusak ya molekulnya dan alignment magnet. Merusak, destroy alignment. Oh, jadi semakin banyak molecular collision pada temperatur tinggi yang merusak pengarahan dari magnetic momentnya. Udah kita bahas ke paramagnetik. Jadi intinya paramagnetik itu memiliki apa ya? Jika tidak diberikan H atau medan magnet eksternal, maka M-nya 0. Ketika diberikan H, maka M-nya tidak sama dengan 0, tapi dia belum bisa benar-benar searah. Oke. Sedangkan kalau ferromagnetik contohnya adalah besi nomor atom 26. Berarti tadi kita udah bahas ya, ada 4 elektron yang tidak berpasangan, maka net magnetic dipole momentnya tinggi. Karakterisasinya positif, tapi magnetic susceptibility-nya very large. XM-nya very large, atau 10 pangkat 7 kali lebih besar dibandingkan paramagnetik. Bayangkan ya, 10 pangkat 7. Ada dua kondisi respon terhadap H, jadi hanya sama dengan 0. Maka sudah dari awal udah M-nya tidak sama dengan 0 karena udah searah gitu dia, udah ter-align. Jadi dia makanya tadi XM-nya betul besar gitu. Itu berhubungan sama tadi medan elektron tidak berpasangnya tinggi. Kemudian H-nya itu ditambahkan ke sebelah kanan, M-nya juga tidak sama dengan 0 dan makin searah lagi gitu. Karena sudah mengarah satu arah. Jadi dia bentukannya itu kayak gini ya, dia ada apa ya namanya? Coba kita baca dulu. Origin permanent magnetic moment of atom due to the uncancelled electron spin are oriented. Jadi atom-atom elektron spin tadi tidak saling cancel dan terorientasi paralel to each other naturally through strong mutual interaction. Quantum mechanical exchange interaction. Makanya dipol-dipol sejajar M-nya tinggi tanpa H. Biarpun tanpa H udah M-nya tinggi ya, karena quantum mechanical exchange interaction. The result is a net magnetization even the absence of magnetic field. Contohnya adalah Fe, CONi, dan sebagian dari alloy, sum alloy dari Mg, paduan dari Mg, Al, dan Cu. Muncul di bawah temperatur Curie atau di bawah temperatur TC. Ferromagnetic is lost and the material become paramagnetic. Mutual spin alignment exists over relative large volume region of the crystal called domain. Oh ya, nama yang ini yang kayak gini ini namanya domain nih guys. Domain. Di atas temperatur Curie jadi ferro dia. Di atas temperatur Curie ferro jadi para. Karena berantakan deh. Kan tadi ingat temperatur itu mengacaukan ya alignmentnya.
Near ferromagnetism, the obtained ferromagnetism is necessary that there is net atomic magnetic moment. Oke, searah karena sifat quantum mechanical action interaction. Ini dia guys, magnetic properties-nya yang bernamakan domain. Jadi dia kalau ferromagnetic, dia domainnya itu saling cancel gitu, sehingga M-nya jadi 0 gitu. Ketika ada energi energi field eksternal H ditambahkan, maka akan memunculkan atau akan menggrow salah satu domain yang searah dengan medan field-nya. Tapi ketika kita lepaskan kembali, dia akan kembali lagi ke bentuk semulanya. Jika H dicabut, posisi 3 balik ke posisi 2. Magnetic hysteresis, tidak hilang seutuhnya sifat magnetisasinya. Oh, jadi dia nggak benar-benar hilang sepenuhnya, tapi dia ada satu bagian yang lebih besar gitu. Apakah bisa mengubah domain berantakan menjadi searah sehingga M naik? Tambahkan atau berikan medan listrik. Dengan cara domain yang searah dengan medan listrik akan semakin besar yang seperti disebutkan tadi ya. Maka memakan domain-domain lain, jadi kayak tunggal gitu, hingga memiliki magnetic dipole atau magnetic domainnya mencapai magnetic saturasi. Tapi ketika hanya dicabut, dia akan mengecil lagi, tapi masih ada efeknya gitu. Domain-domain magnet saling cancel sehingga tidak ada medan magnetnya M sama dengan 0. Itu kondisi normalnya. Makanya ditemukan besi tidak memiliki sifat magnet. Oh, bisa gitu ya. Atau MHC demagnetisasi. Magnetic hysteresis loop, material ferromagnetic. Oh, apakah hysteresis loop ini hanya pada ferromagnetic? Paramagnetic tidak ada hysteresis. Oh, iya benar-benar benar. Gitu ya guys ya. Kalau si paramagnetic dia tidak ada hysteresis ya. Jadi kalau dinaikkan dia membesar, kalau dilepaskan dia balik lagi ke posisi normalnya gitu. Kalau misalnya si ferromagnetic jika diberikan hanya dicabut lagi tapi masih ada efeknya. Ya ini ya, kayak mana ya cara menjelaskannya ini. Ya ini ada H yang sumbu positif, H sumbu negatif. Kalau O itu pada kondisi normalnya M sama dengan 0. Kalau dinaikkan dia maka yang ke atas akan lebih tinggi domainnya. Pada B makin tinggi, pada C dia nyampe ke saturasinya. Ketika turunkan kita hilangkan hanya maka M-nya tetap ada efeknya. Kemudian kita bisa memberikan H atau medan field-nya yang berlawanan sehingga dia balik lagi jadi 0 normal. Jadi gitu kita bisa atur lagi dia mau ke mana dia arahnya. Kalau misalnya kita negatifkan maka nanti dia arahnya yang ke arah yang negatif ini dan saturasinya juga saturasi negatif. Gitu ya kira-kira. Ini ada namanya hysteresis loop yang buat ferromagnetic, karena kalau buat paramagnetic dicabut hanya langsung hilang, gak ada efeknya. Oh, ini penjelasan yang tadi. Poin O, A, B, C ada initial magnetizing processing. After reaching saturasi, magnetisasi. Jika magnetisasi field decrease and jika magnetic field-nya dikurangi atau kemudian dihilangkan, maka penambahan small domain dapat terjadi dan menurunkan magnetisasi. Di proses leave the specimen with a permanent magnetisation called remanent atau residual magnetization. Oh ini tadi ya, remanent residual magnetization atau MR. Jika kita balikan reverse, maka magnetisasi di spesimen would decrease eventually reach zero.
atau dia bisa balik lagi ke zero gitu. Kita reverse, kita berlawanan gitu. The magnetization field Hc required totally demagnetize the sample is called coercivity atau coercive field Hc. Okay. During the demagnetization process from D ke E, new domain are generated to cancel the overall magnetization. Ya gitu ya. Ini ferromagnetic state open loop large ms, paramagnetic state no open loop small ms. Super paramagnetic state tidak memiliki sifat histeresis, tapi misalnya bisa sama, tapi ms-nya sama ferromagnetic, tapi dia tidak ada sifat histeresisnya. Tidak bisa kita atur-atur gitu ya. Biarpun sama nilai besar ms-nya. Nilai ms juga beda-beda, xm atau kita sebut kappa m ya. M sama dengan xm kali H. Size effect on magnetic property, super paramagnetic, efek ukuran pada material nano. Super paramagnetic have zero coercivity atau switch field-nya. Normalnya small enough untuk compose hanya satu magnetic domain. Have much greater magnetic susceptibility per atom. Memiliki magnetic susceptibility yang lebih besar per atomnya dibandingkan paramagnetic material. Hanya punya satu domain karena umumnya sangat kecil. M sama dengan 0 kalau dia super paramagnet. Oh enggak kok. M-nya sama dengan 0 karena dia acak-acak ya ininya atau atomnya, tapi kok diberikan dan field eksternal maka M-nya tidak sama 0, mirip sifatnya paramagnetik untuk keadaan dipolnya. Ini ada magnetic anisotropy energy. Ini magnetic anisotropy energy, the energy yang dibayarkan per atom untuk teralign magnetisasinya dari satu arah ke arah lain. Super paramagnetic per nano. Ini dia ya, magnetic anisotropy energy is given by EA sama dengan KF sin kuadrat theta. Energi yang dibutuhkan oleh setiap atom untuk mengubah arah magnetisasinya. K adalah nilai konstan dari material magnetokristallin anisotropy. V adalah volume, theta adalah surat perpindahan arah magnetisasinya, beban terhadap theta. Super paramagnetic EA sama dengan tadi ya udah disebutkan juga KV sin kuadrat theta. KV sama dengan apa nih? Lab dapat berubah sendiri tanpa H ekstrim. Super paramagnetik atau skala nano. Jadi super paramagnetik itu ada berskala nano ya. Arahnya berubah-ubah terhadap lingkungan kecil paramagnetik. KS adalah konstanta Boltzmann. Super paramagnetik menjadi fokus karena ferromagnetic particle menjadi super paramagnetik ketika dia berada pada ukuran yang cukup kecil. Ultra high density data storage kita pakai. Pengaruh super paramagnetik dapat menghilangkan data karena lingkungan yang tidak stabil. Penulisan atau menulis dan menyimpan data dengan penambahan medan field eksternal, maka data disimpan. H hilang, data berupa tegangan akan kena komponen thermal, jadi efeknya super paramagnetiknya seperti itu ya. Jadi kemungkinan hilang data lumayan besar. Solution to minimize bit size. Large magnetic crystalline anisotropy, higher switching barrier, single domain nanoparticle, high ms, high hc, dan perpendicular recording. Itu aja guys untuk yang magnetic particle, magnetic apa sih namanya? Magnetic properties dari material nano. Tadi berarti kita bisa bikin sifat super paramagnetik ketika ukuran dari partikel ferromagnetik itu
cukup kecil ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.